Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu semangat. Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel dan tentunya dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda mengawali hari ini. Kita akan membahas sebuah gerakan cinta lingkungan dengan semangat menggunakan barang tanpa plastik, begitu ya. Oke, ada Aris Gautama di sini yang merupakan penggerak cinta lingkungan tanpa plastik. Oke, ini berarti nama adalah gerakan cinta lingkungan tanpa plastik. Ini sebuah gerakan. Dia sebenarnya sebuah gerakan yang sifat utamanya sosialisasi. Oke. Nah, kita pun itu sebenarnya inti dari sosialisasinya adalah menggantikan kantong plastik, karena kan plastik kita ketahui selama ini menjadi limbah dan menjadi penyebab banjir di masyarakat, dan juga masih menjadi viral karena kemarin ada hewan-hewan di laut banyak sekali. Jadi kalau dibiarkan kemungkinannya bisa merusak lebih jauh lagi. Diantaranya mungkin kekayaan laut kita yang selama ini menjadi sumber pemasukan buat negara dan masyarakat itu bisa sedikit demi sedikit menjadi berkurang dan menjadi limbah di sana. Dan satu prestasi yang tidak bisa dibanggakan, Indonesia menjadi peringkat kedua tertinggi negara di dunia yang memiliki sampah plastik masuk ke laut. Nah, itu peringkat kedua. Kita cuman lebih di atas, mengalahkan satu negara saja dibanding seluruh negara di dunia. Nah, itulah yang menjadi salah satu pendorong kami sebagai orang Indonesia, warga Indonesia, untuk bersosialisasi di masyarakat. Dan adapun inilah yang menjadi salah satu solusi yang dari kami berikan untuk masyarakat, bahwa ini adalah alternatif yang digunakan untuk menggantikan kantong belanja plastik. Jadi ini kantong belanja. Kalau mungkin teman-teman sudah bisa melihat, sudah pernah melihat kantong ini. Jadi ini kalau di masyarakat dikenal dengan goodie bag. Goodie bag, benar. Goodie bag ini sudah lama di Indonesia, sudah masuk dari puluhan tahun yang lalu. Cuman yang jadi masalah adalah ini rata-rata dipergunakan untuk souvenir, untuk tas. Nah, belum dipergunakan untuk menjadi kantong belanja yang kita gunakan ke pasar, untuk ke minimarket. Nah, kalaupun kita mensosialisasikan pada umumnya, karena ini ramah lingkungan, mudah terurai, dan yang paling penting karena kita orang Makassar dan orang Indonesia pandai hitung-hitungan lah. Nah, wah, harganya pasti sangat terjangkau ya. Saya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Siap. Oke. Nah, kalau kita terjangkau itu kembali dari pola penggunaan. Jadi kita bicara terjangkau, dia lebih murah setiap satu kali penggunaan. Karena saya sebutkan kembali bahwa kantong plastik kan sekarang ada biaya cukainya. Cukainya kita membayar Rp200 dan kita membayar dan kembali menggunakan plastik dan menjadi limbah lagi. Nah, dan itu yang kami sayangkan, karena kalau menggunakan ini untuk kantong plastik Rp200, kadang kita cuma menggunakan 2 kali. Pada saat belanja dan pada saat buang sampah. Jadi untuk kantong plastik satu kali penggunaan Rp100. Nah, yang di tangan saya ini memang 5.000. Tapi ini tahan sampai setengah tahun, 1 tahun. Ini kan kalau yang ukuran besar biasa dipakai mungkin mahasiswi untuk menjadi tas pada saat datang ke kampus. Nah, minimal 100 kali penggunaan. Jadi 5.000 bagi 100, satu kali penggunaan ini cuma Rp50. Oke. Nah, kalau plastik kita satu kali penggunaan Rp100, ini Rp50. Pertanyaannya, yang mana lebih mahal dan yang mana lebih ramah lingkungan? Oke, jadi ini kalkulasinya tentu sangat lebih ekonomis dan juga sangat bermanfaat karena penggunaannya minimal 100 kali dia masih awet untuk digunakan. Oke, ini adalah salah satu solusi terbaik bagaimana untuk mereduksi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kantong plastik ini menjadi salah satu kontributor sampah atau limbah yang ada di dunia. Dan seberapa parah sebenarnya lingkungan kita karena limbah plastik, kita lihat kondisinya, saudara. Wow, ini sangat parah ya. Waduh. Jadi memang
Ini adalah ikan hiu yang mati di salah satu wilayah Indonesia yang di perutnya ditemukan sekian puluh kilogram plastik. Dan ini mungkin saya kembalikan ke kesadaran kita teman-teman bahwa ikan hiu atau teman-teman kita di lautan itu tidak mengetahui apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi kita sebagai makhluk yang lebih pintar, lebih intelijen, mungkin bisa lebih merubah pola kita dan memperbaiki diri sendiri. Karena memang kalau dibiarkan semakin lama maka imbasnya semakin berbahaya dan mungkin jangan sampai kita sudah ada kata terlambat di situ. Nah, mungkin kalau kita merubah dari sekarang, jadi ini salah satu solusi saja dan masih banyak solusi lainnya. Kalau misalnya saya sudah sebutkan solusi lainnya itu ada juga botol minuman, tumbler gitu-gitu ya. Ya, dan gelas minuman itu dari rumput laut. Jadi gimana dari rumput laut? Iya, jadi dia tetap bening seperti botol minuman sekarang dan gelas minuman sekarang. Dan setelah kita minum isinya, itu bisa dimakan botolnya. Nah, itu juga bahan dasarnya bisa dari Sulsel loh, dari Sulawesi Selatan. Iya, karena itu dari daerah rumput pesisir laut. kita banyak yang menjadi petani rumput laut begitu. Itu dari rumput laut. Oke, ini ide yang baru juga yang saya dengar ini ada gelas yang terbuat dari rumput laut. Itu belum diproduksi secara massal atau gimana? Pengetahuannya memang sudah umum dan sudah banyak yang melihat, tapi untuk brand yang memegang brandnya dan memproduksi secara massal itu belum ada. Nah, adapun kita kembalikan mungkin bukan kesalahan dari distributor atau apa, tapi kemungkinan juga apakah setelah kita siapkan dan kita masukkan ke toko-toko atau minimarket ataupun supermarket, apakah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di rumah mau membeli atau tidak? Karena memang ada perbedaan harga dan ataukah masih tetap menggunakan yang menghasilkan limbah. Nah, pilihannya kembali ke situ. Karena kalau kita istilahnya memproduksi untuk menyiapkan bahan-bahan ramah lingkungan ke 1-2 toko mungkin gampang. Tapi kalau kita bicara menyiapkan ke toko-toko di sekitar Anda yang jumlahnya ribuan dan tidak dibeli, itu bisa terjadi kerugian yang besar buat teman-teman dari skala ekonomi. Oke. Nah, terakhir mohon diinformasikan kepada pemirsa di rumah karena ini juga merupakan sangat penting untuk disosialisasikan penggunaan kantong plastik harus kita kurangi. Carinya ini di mana gitu? Ini bisa tersedia di mana? Terus harganya berapa? Nah, jadi sebelum saya menyampaikan juga ini rata-rata bisa kita temukan di toko alat tulis dan ini rata-rata memang bermain di harga 5.000 mungkin. Yang menjual ini keuntungannya cuma 1.000-2.000 rupiah, tapi bagi kita keuntungannya besar karena bisa saja kedepannya mungkin mengurangi limbah, mengurangi bahaya buat anak cucu kita, dan juga mengurangi banjir yang kayaknya udah tiap tahun deh langganannya kita nih di kota Makassar dan di Sulawesi Selatan lah. Nah, jadi adapun saya sih berharap teman-teman merubah pola penggunaan yang tadi saya sudah bilang. Setiap 1 kali penggunaan kantong plastik itu kita membayar 100 rupiah. Setiap 1 kali penggunaan ini kita cuma membayar 50 rupiah. Jadi sekarang berpikir kembali ke pola penggunaan. Ini bisa didapatkan di mana? Ada mungkin situs web atau media sosial? Kalau sosial media kita bisa di Skyback Indonesia. Jadi app Skyback Indonesia itu bisa langsung bisa di inbox dan adapun line call-nya itu bisa dihubungi. Dan ini juga sebenarnya tidak terlalu sulit didapatkan. Adapun di alat tulis, di toko-toko alat tulis kertas itu banyak. Nah, kalau dari kami sih apalah harga 5.000 itu dibandingkan manfaat yang kita dapatkan. Jadi saya sangat berharap teman-teman menyadari apa yang kami sosialisasikan. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman dari Kompas TV Makassar untuk izinnya untuk waktu yang diberikan kepada kami bersosialisasi hari ini. Oke, terima kasih Arif Gautama, penggerak cinta lingkungan tanpa plastik yang sudah berbagi inspirasi untuk kita dan juga mengajak kita untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Ayo jangan ragu, jangan malu untuk tidak menggunakan kantong plastik lagi. Nah, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Nana Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.